Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Full Metal akan mempresentasikan hasil web yang kami buat. Untuk pertama-tama, kami akan menjelaskan mengenai bagian indeks PHP atau bagian registrasi. Bagian registrasi ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Tito Sabimanyu. Dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu ada indeks PHP, yang mana indeks PHP itu terdiri dari require koneksi, yaitu koneksi data yang terkoneksi ke database. Require itu sendiri fungsinya untuk mengurangi upaya dalam membuat script yang sama di setiap halaman, dan di bawahnya itu ada if else itu ada iset itu berfungsi untuk memeriksa apakah suatu variabel sudah diatur atau belum, dan mengembalikan false jika variabel pengujian berisi nilai 0. Dan di dalam isetnya itu terdiri ada metode post, yaitu untuk membuat data agar bisa ditampilkan dalam file action. Terus metode postnya itu berisi sync up, dan ada registrasi echo itu untuk mengirimkan untuk menampilkan teks ke layar. Fungsinya ini dapat digunakan dengan tanda kurung maupun tanda petik, dan ada scriptnya itu untuk menampilkan pop-up peringatan, yaitu di sini ada if dan else. Jika benar, maka pop-up peringatannya itu berhasil komplit. Jika gagal, akan pop-up-nya berisi gagal. Dan di bawahnya itu lanjut ada codingan HTML, yang dimana itu HTML bootstrap yang terdiri dari kelas kontainer. Di dalam kelas kontainer itu ada form yang berisikan name, email, password, request password, sama ada button untuk submit. Oke, untuk selanjutnya kita kembalikan ke moderator. Baik, itu merupakan sedikit penjelasan mengenai indeks PHP atau register. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai config PHP yang akan dijelaskan oleh teman saya, Elan. Elan, dipersilahkan. Baik, sebelumnya izin menjelaskan. Di dalam config PHP, pertama kita bikin variabel koneksi sama dengan MySQLi connect yang digunakan untuk menggabungkan atau menghubungkan antara user input ke database. Kemudian kita bikin function registrasi dengan parameter data, dan juga kita deklarasikan koneksi sebagai global supaya bisa dapat diakses. Kemudian kita bikin variabel lagi, nama, email, password, dan juga confirm password. Untuk MySQLi real escape string sendiri bertujuan untuk mencegah SQL injection sehingga dapat menghambat serangan penyusup atau intruder. Dan juga kita tambahkan koneksi dan juga parameter data serta ID name. Untuk emailnya, strlower itu digunakan untuk mengecilkan setiap huruf yang diinputkan si usernya itu.
Nah, untuk strip slashes-nya itu bertujuan untuk membersihkan data yang telah diambil dari database atau HTML form. Nah, terus berikutnya ada password, sama juga dengan email. Untuk password sendiri ada tambahan MD5. MD5 seperti algoritma untuk mengenkripsi password-nya itu sendiri. Kemudian ada confirm password, sama seperti email isinya. Kemudian ada MySQL query yang bertujuan untuk menginputkan atau menampung data dari user yang akan dikirimkan ke database. Terakhir ada return MySQL affect row untuk mengembalikan nilai dari koneksi itu sendiri. Baik, selanjutnya akan diteruskan pada rekan saya kembalikan ke moderator. Baik, itu ada penjelasan mengenai config PHP untuk menyambungkan ke database. Selanjutnya login page login.php akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi, dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih Bintang atas kesempatannya. Mohon izin teman-teman, izin menjelaskan ya tentang halaman atau program dari login.php. Baik, untuk pertama-tama kita mulai sesi yaitu dengan session start. Lalu kemudian kita mengatur koneksi database dengan require dengan menuliskan nama file yaitu config.php. Kemudian untuk variabelnya kita menuliskan yang pertama, di sini ada error yang berfungsi untuk menampilkan dialog error apabila nanti terjadi misalkan kesalahan penulisan di dalam halaman login. Kemudian name ini digunakan untuk inputan username yang diinputkan oleh user di dalam halaman login. Lalu ada variabel remember yang digunakan untuk fitur remember me yang ada di halaman login nanti. Baik, untuk if yang pertama di sini ada if iset dengan metode post yaitu sign in. Yang pertama user akan mengisikan nama lalu password. Mohon maaf, di sini dengan metode post ya. Jadi yang pertama itu ada isi nama, ya, lalu yang kedua ada metode post lagi dengan isi password. Kemudian dengan variable remember, lalu metode post ada fitur untuk remember me. Lalu if yang kedua di sini ada dimisalkan kesalahan, misal dari user salah menulis nama atau password, maka dari sistem akan memberikan peringatan dengan pesan yaitu silahkan masukkan nama dan password yang benar. Lalu apabila user menginputkan nama yang benar, maka data tersebut akan dikirimkan ke database melalui MySQL query di sini dan juga fetch array. Kemudian untuk pengisian nama sendiri, di sini ada if lagi yaitu dengan $R1 dengan isian name, yang apabila dialog tersebut apabila diisikan nama yang salah, maka akan muncul dialog yaitu nama tidak dikenali. Lalu else if password, dan apabila password tersebut salah juga, maka akan muncul dialog password salah. Lalu if yang berikutnya di sini ada session yaitu method session dengan session name dan juga session password yang isinya ada if dengan variable remember yang bernilai 1. Jadi apabila variable remember bernilai 1, maka akan mengaktifkan fitur cookie, yang dimana fitur cookie di sini akan berfungsi sebagai untuk menyimpan data kita, data username dan data password apabila kita meninggalkan website selama beberapa saat. Dalam kasus ini kita set interval waktu dalam waktu 60 detik ya. Jadi apabila kita meninggalkan website dalam kurun waktu 60 detik sebelum waktu tersebut habis, maka ketika kita login lagi kita tidak perlu
mengisi username dan juga password lagi, karena data yang kita input yaitu username dan passwordnya masih tersimpan di website tersebut, sehingga kita akan langsung masuk ke halaman login. Yang terakhir ada header. Untuk header kita masukkan di lokasi landingpage.php. Baik, mungkin untuk penjelasan dari login.php sekian dari saya kembalikan kepada Bintang. Terima kasih. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada salah kata maupun perilaku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.